Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Robertus Salviaya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana. Yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana yang pertama yaitu menurut Pompe, hukum pidana yaitu keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum di dalam aturan pidananya. Yang kedua yaitu menurut Apeldoorn, hukum pidana yaitu hukum pidana material berkaitan dengan perbuatan dan formil berkaitan dengan penegakan hukum pidana material atau hukum acara pidana. Dalam aturan menurut ahli, adapun aturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP. Tentang penganiayaan diatur dalam 351 KUHP, tentang pencemaran nama baik diatur dalam 310 hingga 311 KUHP, dan pencurian 362 KUHP. Poin di atas tadi diatur dan dilarang di KUHP guna menciptakan kehidupan di masyarakat yang lebih tertib. Pompe juga menjelaskan bahwa di dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa. Selanjutnya yaitu inti hukum pidana dapat disebut dengan pidana material atau substantif criminal law. Aturan hukum mengenai ketentuan yaitu 1. Perbuatan yang dinyatakan terlarang sesuai aturan hukum atau asas legalitas. Yang kedua yaitu syarat seseorang dapat dikenakan pidana antara lain harus memenuhi unsur pertanggungjawabannya atau dalam kondisi terdakwa yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya itu harus ada sanksi pidana dan tindakan. Nah, aturan hukum mengenai ketentuan yang nomor 3 yaitu sanksi hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai hukum acara pidana disebut dengan hukum acara formil, Law of Criminal Procedure. Itu nama lainnya, yaitu aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. Tahapannya yaitu yang pertama dilakukan oleh polisi, lalu dilanjutkan oleh kejaksaan, dan yang terakhir adalah peradilan. Aparat hukum tidak boleh melawan prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai hukum penitester. Hukum penitester yaitu hukum pelaksanaan pidana atau law of execution. Bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Contohnya yaitu mengeksekusi putusan dalam pidana dilakukan oleh jaksa. Selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Yang pertama ada fungsi ideal atau ultimum remedium. Sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik digunakan apabila hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan atau konflik, dan dilakukan apabila restoratif justice. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material berisi tentang aturan-aturan mengenai perbuatan yang dikategorikan dan dapat dipidana. Semuanya memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Yang kedua yaitu hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Maksudnya yaitu proses penegakan hukum pidana atau pelaksanaan hukum pidana itu. Yang ketiga ada hukum pidana umum, yaitu memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di setiap orang atau umum, contohnya seperti KUHP, undang-undang, dan lalu lintas. Yang keempat ada hukum pidana khusus, yaitu memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum berkenaan dengan jenis perbuatan tertentu, contohnya seperti hukum pidana anak, korupsi, hukum pidana tentara, dan yang lain-lain. Yang kelima yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan, contohnya yaitu seperti KUHP. Yang keenam yaitu hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, contohnya seperti Undang-Undang Narkotika, tindak pidana perdagangan orang, kesehatan, lalu lintas, dan korupsi. Yang ketujuh ada hukum pidana umum dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat, berlaku untuk seluruh bangsa. Yang kedelapan ada hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal dibentuk oleh pembentuk yang berlaku untuk daerah yang bersangkutan saja. Yang kesembilan yaitu ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.
Yang hukum pidana tertulis itu contohnya ya seperti KUHP. Kalau tidak tertulis itu seperti hukum adat. Yang ke-10 ada hukum pidana internasional dan nasional. Hukum pidana internasional contohnya seperti traktat atau perjanjian dengan luar negeri. Kalau hukum pidana nasional ya seperti KUHP. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.